Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Baik, di sini saya akan mensosialisasikan hasil pembelajaran PJOK berbasis proyek dari saya, yaitu dengan judul bermain political, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan serta kebugaran peserta didik untuk kelas 4 dan 5 yang disusun oleh saya sendiri. Oke, selanjutnya untuk latar belakang. Latar belakang di sini saya mengambil permainan politikan atau ketapel, yang merupakan salah satu permainan tradisional dari Indonesia yang sederhana dan identik, berbentuk huruf Y dengan bagian atas, kanan, dan kirinya disatukan dengan karet atau penuntil, dan di tengahnya diikat dengan sebuah kulit bekas, baik itu bekas ikat pinggang ataupun kulit sepatu, yang mana itu digunakan sebagai tempat peluru atau tempat menaruh batu. Oke, selanjutnya di Belitung sendiri permainan ketapel disebut juga dengan peletikan atau meletik, yang mana bahan dan alat yang digunakan sama, cuman yang berbeda hanya dalam penyebutannya saja. Kegunaannya sendiri yaitu sebagai alat untuk berburu burung, terus mengambil buah-buahan seperti buah mangga yang cukup tinggi, terus untuk melindungi diri, dan juga dalam kegiatan berkebun biasanya digunakan untuk mengusir hewan pengganggu atau hama perkebunan. Selanjutnya di Belitung sendiri peletikan banyak dibuat menggunakan kayu pohon, yaitu kayu pohon yang digunakan itu biasanya kayu keremuntingan, biasa juga pohon pelawan, dan ada juga sebagian besar dari papan yang dibentuk menjadi huruf Y. Untuk penariknya biasa menggunakan karet pentil, dan tempat meletakkan pelurunya bisa menggunakan bekas kulit sepatu. Tujuan program saya sendiri di sini, tujuan program saya adalah untuk melestarikan permainan tradisional supaya bisa terus dikenal. Selain itu juga untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas peserta didik dalam membuat alat-alat permainan. Selain itu dapat juga membantu tubuh lebih aktif dan mengasah kemampuan motorik dasar peserta didik, serta tidak kalah penting memberikan mereka pemahaman tentang budaya daerah, terutama dalam hal permainan tradisional, serta memupuk rasa kesadaran diri dari mereka untuk selalu melestarikan kebudayaan daerah supaya tidak hilang di telan zaman. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan di sini ada 3 pertemuan, yaitu pertemuan pertama pada minggu pertama, yaitu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menyampaikan pendapat, memilih dan berkepemimpinan, serta memberikan informasi terkait permainan political atau ketapel melalui video ataupun artikel. Untuk pertemuan kedua, yaitu di sini melakukan diskusi tentang cara pembuatan, yang mana terdiri dari alat-alat yang akan dipersiapkan serta biaya yang dikeluarkan untuk membuat political. Selanjutnya, pertemuan terakhir atau pertemuan ketiga melakukan presentasi, yaitu menampilkan proyek hasil pembuatan alat permainan political
yang mana akan dipublikasikan ke media sosial, dan yang tak kalah penting juga akan digelar perlombaan mendetik. Selanjutnya, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Di sini penanggung jawab kegiatan yaitu kepala sekolah. Untuk kedua, saya sendiri, guru PJK. Pemateri, guru PJK, guru seni budaya, dan guru kelas 4 dan 5. Untuk dokumentasi, di sini ada bantuan dari staf TU, dan untuk anggota semua guru. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Berbagai aset yang dimiliki sekolah. Nah, di sini saya akan memaparkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah SDN 17 Kelapa Kampit. Yang pertama dari sumber daya manusia. Aset sumber daya manusia sendiri di sini adalah siswa, guru, dan pegawai lainnya. Dari siswa sendiri sangat rajin, aktif, kreatif, dan gemar dengan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal baru. Untuk guru di sini sangat terampil, berkompeten, bertanggung jawab, serta berwawasan global. Yang kedua, aset fisik. Untuk aset fisik di sekolah lumayan cukup lengkap dari sarana dan prasarana yang tersedia, seperti perlengkapan olahraga dari bola, net, raket, kun, lapangan, serta lapangan badminton, voli, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada aset lingkungan dan alam. Di sini aset lingkungan dan alam sendiri di sekolah sangat nyaman, rindang, sejuk, dan jauh dari kebisingan. Selain itu, akses sekolah tepat berada di tengah kota, dikelilingi rumah penduduk dan dekat dengan jalan raya utama. Dan yang terakhir, aset finansial. Aset finansial sendiri di sini berperan sangat penting dalam kemajuan dan kelengkapan sekolah. Yang mana aset finansial sendiri mewadahi terutama pada alat-alat sekolah, perlengkapan kelas, dan masih banyak lagi. Untuk aset finansial sendiri didapat dari dana BOS, APBN, APBD, dan dana komite. Oke, selanjutnya rencana evaluasi. Di sini rencana evaluasi dari saya yang pertama, penilaian kinerja peserta didik selama pelaksanaan proyek membuat pendidikan. Yang kedua, penilaian hasil proyek yang telah dibuat oleh peserta didik. Yang ketiga, evaluasi kegiatan proyek selama kegiatan berlangsung dari awal hingga akhir, sehingga bisa menjadi bahan motivasi atau rancangan baru untuk kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Kemungkinan tantangan. Di sini kemungkinan tantangan dari diri saya adalah alat yang akan digunakan dalam pembuatan pelitikan. Yang mana kita tahu pelitikan tadi terbuat dari dahan pohon. Nah, di sini mengingat jenis pohon yang biasa digunakan untuk pelitikan sudah sangat jarang, yaitu pohon kerengkingan ataupun pohon pelawan. Oke, sekian pemaparan sosialisasi dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih. CC. Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya Pak. Pelitikan ini jadi anak-anak itu yang mencari kayunya atau memang sudah ada disediakan dari bapak olahraganya, jadi anak-anak tinggal membuat, atau mereka nyari dulu ke hutan di belakang sekolah misalnya, atau alat-alatnya memang sudah dibawa dan disediakan dari sekolah. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya?
uang ke, tidak pakai kayu, bukan susah untuk pembuatan. Yang lain gimana? Permainan peletikan itu Pak, Ya, kan pakai tangan, soalnya kan itu motorik halus, bukan motorik kasar. oke, siap. Ada lagi? Oh, terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan menjawab dari yang pertama. Oke, jadi pertanyaan dari Ibu Ila sendiri tadi, alat-alat yang digunakan itu dari guru atau membawa sendiri. Di sini saya akan menjawab. Jadi untuk alat-alatnya mereka sediakan sendiri. Jadi mereka mencari di halaman rumahnya, di rumah. Terus untuk pohonnya itu bebas, bisa dari pohon mawar ataupun kerembutingan. Dan juga untuk biayanya sendiri juga dari mereka, dari membeli karet tungkulnya tadi. Jadi di sekolah cuman terutama guru PJK cuman mengajarkan cara pembuatan, proses dan cara memainkannya. Selanjutnya dari Bu Karti, apakah peletikan hanya terbuat dari kayu saja ataupun bisa dari alat yang lain? Nah, di sini saya akan menjawab. Jadi peletikan itu tidak mesti dari kayu saja. Di sebagian daerah ada yang dibuat biasanya dari papan atau rehel. Cuman pembuatannya itu memakan waktu yang lebih lama karena harus membuat bentuk dari peletikan tersebut. Terus masih banyak tahap selanjutnya seperti menggergajinya, menghaluskannya dan lain-lain. Oke, selanjutnya dari Bu Eli, apakah gimana tadi Bu yang motorik halus? Jadi kalau motorik kasar itu kan lebih menggunakan ke apa ya, gerak-gerak gitu kan Bu. Kalau motorik halus itu lebih ke otak. Benar. Nah, jadi di sini dalam permainan ketapel itu sama halnya dengan permainan panahan. Oke, selain melatih kekuatan juga ada melatih fokus, insting, juga konsentrasi. Jadi di sini mengapa saya memasukkan motorik kasar? Karena dalam peletikan dibutuhkan kekuatan, yang mana saat menarik karet ketapel itu harus kuat supaya tepat ke sasaran yang akan dituju. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terbilang singkat dan tidak terlalu banyak. Sebelum diakhiri, saya ingin berpantun. Batang Ranggadayan Batang Ranggadayan ngambil di kampung Belantu. Cukup sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.